aku Renita Meliaryadi, mahasiswi program studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Nah, hari ini aku akan mereview sebuah artikel yang berjudul Paradigma Inovasi Pendidikan Berkelanjutan, Analisis Literatur Terhadap Konsep Discovery, Invensi, Inovasi, dan Modernisasi Era Digital, yang terbit di jurnal GIIP tahun 2025. Artikel karya Kemas Ahmad Fadzhul Zaki dan tim ini sangat menarik karena memberikan peta bagi kita untuk memahami bagaimana pendidikan harus bertransformasi secara sistematis di era digital agar tidak ketinggalan zaman. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Penulis menelaah secara mendalam sekitar 20 hingga 30 artikel jurnal nasional terakreditasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2015 hingga tahun 2025. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk memetakan hubungan antara 4 pilar utama perubahan pendidikan. Inti dari artikel ini adalah model konseptual integratif, sebuah rantai transformasi berkelanjutan. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama ada discovery atau penemuan. Ini merupakan proses awal penemuan pengetahuan baru. Contohnya, penemuan teori belajar konstruktivis yang menjadi dasar siswa sebagai subjek aktif. Yang kedua ada invensi atau penciptaan, yaitu tahap di mana penemuan tadi diwujudkan menjadi alat atau metode konkret. Contoh nyata di artikel ini adalah penciptaan laboratorium visual atau media berbasis augmented reality atau AR. Yang ketiga ada inovasi atau penerapan. Ini terjadi ketika invensi tersebut diterapkan secara luas. Misalnya, laboratorium visual mulai masuk secara resmi ke dalam kurikulum nasional. Dan yang keempat ada modernisasi atau pembaruan sistem. Inilah tahap terakhir di mana inovasi sudah menyatu secara menyeluruh ke dalam kebijakan, infrastruktur, hingga budaya sekolah digital. Artikel ini juga mencatat bahwa teknologi seperti VR atau AR terbukti meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa SD hingga skor validasi 80%. Nah, sebagai review, berikut analisis beberapa kekurangan dan juga kelebihan dari artikel ini. Untuk kelebihannya sendiri, artikel ini memiliki sistematika yang kuat. Penulis sangat jelas dalam membedakan istilah yang sering tertukar, sehingga pembaca paham alur perubahan pendidikan. Kelebihan lainnya berupa relevansi global, dengan adanya tabel perbandingan antara negara seperti Estonia, Finlandia, dan Singapura memberikan perspektif luar negeri yang bisa dicontoh oleh Indonesia. Nah, untuk kekurangannya sendiri terletak pada solusi kesenjangan. Meski artikel ini menyoroti tantangan kesenjangan digital antara kota dan juga desa, solusi teknis yang ditawarkan masih bersifat umum dan belum menyentuh langkah konkret untuk daerah tanpa sinyal internet. Selain itu, pembahasan mengenai keamanan data dan privasi pengguna dalam penggunaan AI masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Sebagai penutup, kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa inovasi pendidikan bukan sekedar mengganti buku menjadi tablet, tetapi sebuah transformasi sistematis dari discovery hingga modernisasi. Keberhasilannya butuh kolaborasi antara pemerintah, guru yang terampil, dan infrastruktur yang merata. Semoga pemaparan tadi bisa memberikan perspektif baru mengenai alur discovery hingga modernisasi dalam dunia pendidikan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Saya Renita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.